Shalom. Siapa di sini yang merasakan Tuhan besar sekali setianya? Saya datang ke sini bukan sebagai artis. Saya datang ke sini sebagai hamba Tuhan. Saya sih pinginnya jadi hamba Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Saya ada di sini. Saya bisa ketemu dengan Tuhan Yesus. Saya bisa nyanyi buat Tuhan Yesus, itu adalah suatu kehormatan yang luar biasa buat saya. Jadi mungkin ada sebagian yang sudah tahu bagaimana ceritanya dulu. Mau diulang? Oke, biar saya konsentrasi. Jadi dulu saya adalah seseorang, bisa dibilang adalah seorang selebriti. Dan saya mempunyai kehidupan yang luar biasa sukses. Pada saat itu saya tidak mengenal Yesus, walaupun waktu kecil keluarga saya tidak berasal dari keluarga yang mengenal Tuhan Yesus. Sama sekali nggak ada. Jadi waktu itu ibu saya bertobat lebih dahulu, gara-garanya ibu saya sakit kanker tumor, sampai akhirnya dia lumpuh, sampai akhirnya dokter mengatakan bahwa tidak ada lagi yang bisa dokter lakukan. Dan pada saat itu ada seorang pendeta yang kebetulan adalah dosen ibu saya, tiba-tiba lewat di depan pintu rumah sakit ibu saya. Dan saat itu Pak dosen itu berkata bahwa ada seseorang yang sanggup menyembuhkan kamu hingga membuat kamu berjalan lagi. Asalkan kamu percaya dengan iman dan ucapkan dengan mulut. Pada saat itu ibu saya sudah sangat putus asa. Dan akhirnya ibu saya bilang bahwa terserah, pokoknya saya butuh kesembuhan karena anak-anak saya masih kecil. Pada saat itu saya masih belum sekolah, masih mau masuk TK. Saya masih kecil banget. Dan tiba-tiba ada suatu kepercayaan yang luar biasa dari ibu saya. Akhirnya Bapak Pendeta itu menumpangkan tangan di atas kepala ibu saya. Dan Bapak Pendeta itu berdoa, Bapak dosen itu berdoa di atas kepala ibu saya. Dengan berdoa berapa lama gitu saya nggak tahu. Terus Bapak dosen itu bilang, bangun dan berjalanlah. Maka kamu akan berjalan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seketika itu juga ibu saya bangun dari kursi roda dan berjalan. Kemuliaan bagi Yesus. Dari situ akhirnya berjalanlah pemikulan salib itu. Akhirnya ibu saya memutuskan untuk melayani Tuhan Yesus dan mengenal Tuhan Yesus dan memilih Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Walaupun ditentang oleh banyak keluarga, karena kami memang bukan berasal dari keluarga yang mengenal Tuhan Yesus. Dan kami dari seberang, pasti semuanya juga udah tahu gitu kan. Pada saat itu saya tidak langsung ikut ibu saya, karena pada saat itu saya tinggal di rumah nenek saya. Ada Teng Magelang, wong Jawa ya kan. Jadi pulau tinggal di Magelang, di rumah nenek saya gitu. Jadi waktu nenek saya harus setiap hari Kamis Jumat saya ngaji. Kalau hari Minggu saya pulang ke rumah ibu saya ikut sekolah Minggu. Jadi di sini saya ngaji, besok-besok hari Minggu saya nyanyi ke gunung tinggi ku naik mencari damai. Jadi saya tahu lagu-lagu zaman-zaman sekolah Minggu. Sampai suatu saat nenek kakek saya memutuskan nggak boleh, harus satu. Dan kamu harus ikutin keluarga ini. Jangan salah pilih. Akhirnya saya harus mengikuti keluarga gitu, keluarga dari ibu saya semuanya. Sampai saya umur 21 tahun, sebenarnya kesaksiannya sih panjang ya, menyangkut seseorang yang zaman dulu gitu, cuman kayaknya nggak enak aja gitu ngomongin ya kan. Jadi pada saat itu waktu umur 21 tahun, kebetulan saya mempunyai seseorang gitu yang sedikit fanatik gitu. Jadi pada saat saya harus mengucapkan selamat Natal ke ibu saya, tangan saya harus seperti ini. Habis saya mengucapkan selamat Natal kepada ibu saya harus mandi bersih katanya gitu. Kenapa? Haram hukumnya katanya. Oke. Dan pada saat itu saya sakit gitu, sakit terus saya pergi ke Singapura. Dan kebetulan waktu itu saya putus sama mantan pacar saya yang dulu. Sekarang penggantinya gila, ganteng, anak Tuhan, wah gila ya.
Tuhan Yesus tuh dahsyatnya ampun-ampun gitu. Wah, saya dikasih yang melebihi dari segala-galanya gitu. Waduh, luar biasa gitu. Karena dulu kan saya mikirnya, wah itu jodoh saya gini-gini segala macam. Udah deh banyak penggemar yang telepon, nggak bisa harus. Wah, Tuhan itu emang luar biasa. Saya dipertemukan oleh pangeran ganteng ini. Yang sekarang jadi suami saya. Waduh, langsung kupingnya dubur. Lalu saya sakit, kebetulan pada saat itu umur saya 21 tahun. Saya patah hati, saya sakit. Pada saat itu, ya namanya juga sakit hati pertama gitu. Rasanya mau mati, pengen bunuh diri, mau kawin tapi nggak jadi, mau menikah tapi nggak jadi kan. Jadi wah stres banget, saya rasanya pengen bunuh diri. Udah saya melakukan sembahyang dan segala macam. Pertanyaannya seperti ini, sekarang ini banyak sekali teman saya yang dari seberang mengalami kejadian yang sama persis dengan saya gitu. Pada saat mereka jatuh, pada saat mereka itu sedang punya masalah besar sekali, mereka sembahyang, mereka mencari Tuhan, tapi tidak diketemukan. Cuman ada satu Tuhan kita yang hidup, yaitu Tuhan Yesus. Mau ketemu setiap pagi, mau ketemu setiap malam, mau ketemu setiap menit, dia selalu ada. Dan Roh Kudus, saya nggak tahu apa namanya Roh Kudus dulu. Saya malah banyak orang bilang, wah itu roh-roh apa itu, penyembahan berhala atau segala macam. Wah banyak gosip-gosip kesana kemari gitu kan. Tapi saya nggak peduli gitu kan. Waktu itu, waktu saya sakit di Singapura, tiba-tiba ada John Hartman lagi khotbah di RCTI tentang kesembuhan, ya kan? Tentang kesembuhan. Terus pada saat itu saya dengerin, dan tiba-tiba saya ada keinginan untuk baca Alkitab. Saya ada keinginan untuk baca Alkitab dan saya mendapatkan ayat ini. Ayat apa ya? Om Li, kamu ingat gak ayat apa? Mazmur 6 ayat 2. Bunyinya apa? Sembuhkan aku ya Tuhan, karena tulang-tulangku remuk. Sampai berapa lama? Sini. Gimana sih udah berapa kali kesaksian gak apal-apal. Saya emang gitu kalau masalah mengingat ya. Waduh, mana? Oh, yang mana sih? Wah. Kasihanilah aku Tuhan sebab aku merana, sembuhkanlah aku Tuhan sebab tulang-tulangku gemetar dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Matur nuwun Mas. Ya itu, pada saat itu saya lagi benar-benar mencari gitu. Tapi nggak ada jawaban. Tiba-tiba ibu saya punya Alkitab ada di kamar, rumah sakit ya, terus saya ambil, saya dapat ayat itu. Wah, langsung merebes mili. Dengerin ya Mbak. Langsung saya merebes mili. Pada saat itu saya udah terkena, sebelum saya berangkat ke Singapura, saya udah cobain narkoba, udah cobain alkohol, udah cobain rokok. Wah, pokoknya parah banget sih, gara-gara putus cinta tuh kayak gitu. Makanya ini remaja-remaja yang sini yang putus cinta, pelariannya jangan narkoba. Cari pacar baru, Tuhan. Tapi itu saya diremukkan dulu loh. Saya diinjek-injek, wah parah pokoknya deh gitu. Siapa di sini yang sudah ngelewatin peremukan? Loh kok nggak ada yang angkat tangan? Siapa di sini yang sudah melewati peremukan? Tahu peremukan nggak? Nggak tahu? Tahu? Wah kalau belum ngelewatin peremukan berarti belum sukses jadi orang Kristen. KTP, Kristen tanpa pengalaman. Setelah itu saya pulang ke Indonesia. Wah saya lagi berapi-api, wah saya baca Alkitab tiap pagi. Wah saya kecanduan, bukan kecanduan narkoba, kecanduan firman Tuhan. Akhirnya, nengkene sidik-sidik tepuk tangan. Aku jadi kagok jadinya. Soalnya gini, saya itu orangnya suka blank. Jadi kalau tepuk tangan nanti saya jadi blank. Tadi ngomongin apa ya gitu. Kan gak lucu gitu kan. Lebih lucu kalau saya masih continue itu. Sekarang nyampe mana? Tuh kan blank. Tadi nyampe mana? Oh iya, kecanduan firman Tuhan. Saya kecanduan firman Tuhan.
pada saat itu saya nggak langsung bilang sama ibu saya, "Mah, saya pindah Kristen." Enggak, saya masih mikir, wah gimana nih hebohnya dan gilanya para orang Indonesia yang gilingan padi akan menanggapi hal ini gitu kan. Tapi waktu itu saya bergumul dan kebetulan saya temenan sama Mas Ari Wibowo. Jadi pada saat itu dia sempat sempat bantuin saya kan, sempat ini segala macem. Terus, "Naf, sini deh, saya masakin hidangan spesial buat kamu di Bible study ini. Bible study setiap hari Rabu di rumah dia." Udah dong, udah makan enak-enak. Wah gila enak banget, siapa yang masak? "Aku sendiri yang masak." "Itu apaan?" "Babi." Langsung mau muntah gitu. Terus, "Wah itu kan haram hukumnya." Saya bilang gitu. Terus dia langsung bilang bahwa bukan apa yang masuk ke dalam mulut kamu, tapi apa yang keluar dari mulut kamu itulah yang mengharamkan kamu. Jadi jangan suka ngata-ngatain orang. Ya, sini siapa yang suka ngata-ngatain orang? Siapa yang dulu kalau nonton infotainment suka ngata-ngatain saya? Pasti ada, wah ini pasti ada. Pokoknya yang ketawanya paling kenceng ya itu. Sebenarnya saya ini ada calon rada jadi pelawak loh. Ya beneran, karena setiap saya ini ya gitu. Ya, lalu lanjut. Nyampe mana ya? Oh, babi, oke. Nyampe makan babi. Setelah itu persekutuan saya dengan Tuhan nggak langsung berhenti gitu. Maksudnya pada saat itu sempat berhenti karena saya ketemu sama teman-teman saya yang bandel lagi, mabok-mabokan lagi, ngobat lagi, ngerokok lagi, alkohol lagi. Sampai suatu saat saya ketemu sama pangeran saya di diskotik. Ini ketemu di diskotik lagi begini. Deng, 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 deng. Oh saya yang gitu ya. Saya begitu, dia gini. Jadi lagi sama-sama dabuk ya kan. Ceritanya kita lagi sama-sama dabuk. Terus dikenalin sama teman saya namanya Steve Immanuel. Itu kita juga harus banyak berdoa semoga Tuhan jamah dia. Nah pada saat itu saya dikenalin sama dia, saya nggak langsung naksir. Soalnya saya waktu itu lagi deketin cowok lain gitu. Jadi pada saat itu pendekatan dia setiap hari bawain saya buah, pir. Soalnya bapaknya kan juragan buah. Jadi setiap kali tuh bawa buah ke lokasi syuting, bawa buah, nyogok pir, besok anggur, besok apel, besok buah kiwi, apalagi ya Mas ya. Sampai meluluhkan hatiku dia beliin ikan perot. Dari ikan perot itulah akhirnya dia menyatakan cintanya pada saya. Berapa bulan ya? 1 bulan kamu pendekatan sama aku. Ya kan, saya kan susah didapetin. Pada saat itu kita terus tiba-tiba dia nanya, "Agama kamu apa?" Waduh, saya baru inget. Saya punya pengalaman yang indah, sangat indah banget sama Tuhan. Waktu di Singapura dan waktu pulang dari Singapura. Dan pengalaman itu rusak gara-gara pergaulan saya lagi. Ketemu sama orang-orang teman-teman saya yang nakal-nakal lagi. Akhirnya saya melupakan Tuhan. Terus saya inget, oh iya ya, kan gue udah pernah punya pengalaman indah sama yang namanya Tuhan Yesus ini. Terus tiba-tiba saya nggak tahu, saya belum menyatakan bahwa oke, I'm Christian, not yet gitu. Tapi saya terus tiba-tiba karena dia nanya itu, akhirnya saya bilang, aku Kristen. Aku bilang gitu kan, padahal belum gitu. Terus aku bilang, aku Kristen. Aku bilang, oh gitu ya, kamu Kristen. Ya udah deh, untuk memudahkan pacaran sama kamu, saya ikut aja kalau kamu Kristen. Oke. Pada suatu saat kita ke gereja bareng. Saya nggak tahu ya, bapak-bapak, ibu-ibu, dan dedek-dedek, dan anak-anak muda semuanya. Jadi gini, saya mengenal Yesus duluan gitu. Tapi kalau yang lahir baru duluan itu suami saya. Jadi pada saat suami saya lahir baru, saya ikut-ikutan. Gitu. Jadi pengaruh dia itu sangat besar, pengaruh dia yang Tuhan kasih ke saya itu sangat luar biasa sekali. Jadi memang Tuhan sudah menyediakan penopang hidup saya, dan saya penolong dia. Kalau perempuan sebagai istri itu jadi lehernya suami. Kalau nggak ada leher nggak bisa digerakkan toh. Ya jadi istri-istri itu harus menolong suaminya. Suami-suami harus mencintai istri seperti seperti Tuhan Yesus mencintai jemaatnya gitu. Wah, itu suami saya kayak gitu. Luar biasa gitu. Sampai suatu saat saya bilang sama ibu saya, "Mah, kayaknya selama ini saya ke gereja nggak nyantai gitu loh, karena saya selalu diikutin sama orang-orang nggak penting gitu kan, sama pers-pers apa segala macam. Aduh kok nggak nyaman banget, mau ketemu Tuhan aja nggak nyaman banget gitu kan." Akhirnya saya bilang, "Udah beraniin aja," kata dia seperti itu. "Maksud Allah," saya bilang gitu. "Iya kamu beraniin aja, kamu bilang aja sama semua orang kalau kamu sekarang udah pindah Kristen," bilang gitu. Wah konsekuensinya besar sekali ya kan. Saya lagi syuting 4 sinetron, album saya lagi kerjakan, kontrak saya masih banyak banget gitu kan.
Cuman pada saat itu nggak tahu kenapa saya punya kekuatan yang sangat luar biasa, gedenya minta ampun. Sampai saya akhirnya, mah yaudah deh saya bikin konferensi pers aja deh, saya bilang gitu. Akhirnya saya memberanikan diri, saya bikin konferensi pers. Saya bilang sama seluruh Indonesia, saya percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya. Nah, dari situ barulah yang namanya peremukan itu terjadi. Pemikulan salib, penderitaan. Oma udah ngelewatin? Oma udah ngelewatin belum? Udah toh? Waduh. Ya, jadi pada saat itu dari situlah saya ngelewatin peremukan, penderitaan, pemikulan salib. Siapa di sini yang pernah kecewa sama Tuhan? Kenapa mesti malu? Saya juga pernah kok. Mana? Cuman sedikit. Ya, bohong. Siapa di sini yang pernah kecewa sama Tuhan? Sempat marah sama Tuhan? Hati-hati itu iblis. Itu bener loh gitu. Karena pada saat itu saya dibikin sama iblis, kecewa marah sama Tuhan. Gila ya Tuhan, saya harus mengorbankan karir saya dan semua sinetron saya dicekal. Dan pada saat itu kontrak saya, iklan saya dibatalin semuanya. Sebagai saya ya lo ya, sangat berat buat saya untuk menghadapi masalah sebesar itu dalam kehidupan saya. Tapi saya percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kemanapun sekarang ini, setiap kali kemarin kayak bintang tamu gitu kan. Dulu saya waktu pertama-tama saya bertobat gitu kan, ke gereja bintang tamu nyanyi diliatin gitu kan. Kalau sekarang saya mau jadi penyembah gitu. Jadi kita harus sama-sama menjadi penyembah gitu. Saya di sini bukan sebagai Neva Urba, seorang artis tralala, tapi saya di sini karena Tuhan sudah melakukan hal yang sangat luar biasa dalam hidup saya. Dan saya pun ingin semuanya bisa mengalami hal yang sama seperti yang saya alami gitu. Karena waktunya udah sangat dekat. Siapa yang sudah tahu di sini bahwa waktunya sudah sangat dekat. Jadi kita harus lari sekencang mungkin supaya kita nggak ketinggalan. Karena tujuan akhir kita adalah surga. Jadi kita nanti ketemu di surga ya. Pokoknya nanti kalau sama-sama kita udah sama. Kalau pulang bareng-bareng kita ketemu di surga. Wah enak banget. Jadi kita dari sini kita harus membangun rumah mutiara kita dengan apa yang kita lakukan di bumi ini gitu. Jadi saya pingin kalau saya ngelihat suami saya kadang-kadang suka, kok aku nggak bisa seradikal kamu ya? Apa karena aku bukan tipe orang yang radikal ya, bilang gitu. Atau mungkin saya perempuan, jadi pakai perasaan gitu. Tapi saya bilang jangan bertuhankan perasaan. Itu saja. Jadi Tuhan Yesus sudah membuat hal yang sangat dahsyat dalam hidup saya. Akhirnya saya bertobat, saya ada di sini. Saya banyak mengalami kejatuhan. Kalau saya nggak dijatuhin sama Tuhan, saya nggak akan pernah tahu artinya kata bersyukur. Saya nggak akan pernah tahu arti kata memaafkan. Saya nggak akan pernah tahu arti kata rendah hati. Saya nggak akan pernah tahu arti kata mensyukuri. Sama sekali nggak pernah. Karena kalau dulu kita dihujat sama orang, balik hujat ya nggak? Siapa di sini yang kalau dihujat sama orang balik maki? Hah? Loh, kapan? Dulu kan? Pasti ada kan? Pasti dulu pernah melakukan hal itu, ya kan? Ya kan? Merasa bahwa diri kita adalah orang yang harus dihormati. Bukan seperti itu? Mendingan kita menghormati orang. Masalah orang itu mau menghormati kita itu urusan Tuhan lah gitu. Yang penting kita nabung sesuatu aja di surga dulu. Kita menabung kebaikan buat Tuhan juga. Kita lakukan bukan diri kita kok. Kita lakukan buat Tuhan kok. Jadi lebih enak gitu loh. Nggak terlalu beban kita, nggak terlalu berat atau segala macam. Kita lakukan buat Tuhan gitu. Emang susah loh ya kan. Tiap hari kita harus pikul salib. Dalam keluarga, permasalahan pacar, permasalahan suami, anak, permasalahan kehidupan lingkungan di pekerjaan, itu pikulan salib yang harus kita tanggung setiap hari. Tapi Tuhan kita dahsyat. Jangan bilang, masalahku gede. Tapi bilang, hey masalah saya punya Tuhan yang besar. Terima kasih.